Momen Mega dihampiri senior Red Spark dan langsung dipeluk. Nah, setelah pertandingan usai, pemain senior Red Spark Han Song-yi langsung memeluk Mega dan menangis di depan dirinya dengan kedatangan Han Song-yi untuk memberikan motivasi pada Mega. Mengerikan, komentar tentang kekalahan Mega jadi bumerang fans Korea. Red Spark menelan kekalahan di final, tetapi respon media dan fans Korea mencolok Mega seakan-akan Mega yang bertanggung jawab apa yang dilakukan pemain juniornya. Kekalahan ini mengundang banyak netizen Indo dan Korea, tetapi kami bisa membedakan mana netizen Indo di saat Mega kalah tetapi malah menghujat, berbeda dengan fans Korea tetap respect apa yang dihasilkan skuad Mega. Dia harus mempunyai mental yang tebal, tetapi saya yakin Mega sangat tidak terpengaruh oleh komentar-komentar yang tidak sedap, ucap media voli Amerika. Megawati, nama atlet voli yang satu ini menjadi perbincangan banyak orang sejak setahun lalu. Megawati sontak jadi buah bibir lantaran jadi atlet voli Indonesia yang dikontrak oleh Red Spark Club Korea Selatan. Bukan tanpa alasan klub tersebut mendatangkan Mega, sebab perempuan asal Jember itu punya kemampuan yang mumpuni untuk bersaing di antara banyak pemain lain di Korea Selatan. Nah, buat kamu yang memendam rasa bangga terhadap Mega, di bawah ini adalah sederet fakta dan profil dari pemain yang akrab disapa Megatron tersebut. Lahir di Jember tahun 1999, dia sudah memperlihatkan bakatnya sejak usia yang masih belia. Tercatat ketika usianya baru 14 tahun, dia sudah ikut serta masuk dalam klub Surabaya Bang Jatim dan langsung masuk skuad untuk turnamen Livoli Divisi Utama tahun 2015. Sejak bermain bersama Surabaya Bang Jatim di kompetisi tersebut, bakatnya semakin terasa, beberapa klub pro liga lain pun akhirnya meliriknya. Performa apiknya sebagai seorang opposite di atas lapangan jadi alasan beberapa pencari bakat tertarik untuk memboyong Mega. Sampai akhirnya Jakarta Pertamina Vastron datang untuk meminangnya dan membawa Mega main di Pro Liga. Dari pemain regional jadi pemain internasional. Bersama Pertamina Vastron, Megawati yang usianya masih sangat muda itu semakin menemukan konsistensi dan ritme bermain. Alhasil pada jendela transfer, nama Mega kembali jadi incaran sebagai seorang wonderkid yang diperhitungkan. Maka berlabuhlah Mega ke Jakarta BNI 46 dan bermain semusim di sana. Setelah berkarir bersama BNI 46 Jakarta, Mega memilih pindah untuk bermain di luar negeri. Usianya belum genap 20 tahun dan saat tawaran datang dari Supreme Chonburi dan sulit untuk ia lewatkan. Alhasil pada musim 2020-2021, Mega melakoni pengalaman pertamanya bermain di luar tanah air. Chonburi bukan satu-satunya tim dari negara ASEAN yang pernah dibela Mega. Pada musim 2022, Mega juga bermain untuk tim Haput Tan Hoa dari Vietnam. Banyak orang memberi selamat dan rasa bangga untuk Mega ketika namanya diperkenalkan sebagai bagian dari punggawa Jungkwanjang Red Spark. Dan masyarakat Indonesia semakin bangga sebab Mega enggak diterbangkan ke Korea untuk menghangatkan bangku cadangan, ia berhasil memberi kontribusi untuk Red Spark. Walaupun pada akhirnya Red Spark belum berhasil keluar sebagai juara, namun catatan pribadi Mega dalam Liga Korea menunjukkan jika dia adalah pemain yang piawai. Buktinya, dalam beberapa match yang ia mainkan, Megatron sering dinobatkan sebagai Most Valuable Player. Setelah bertahun-tahun menekuni karir profesional sebagai atlet, Megawati Hangestri pun mencapai banyak gelar baik secara tim maupun individu. Terbaru, Mega akhirnya berhasil memenangkan gelar Pro Liga 2024. Gelar yang sudah ia incar sejak lama ketika ia kembali dari Korea dengan membela Jakarta Bin. Ia juga pernah berhasil memenangkan trofi Livoli 3 tahun beruntun dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Megawati juga memiliki sejumlah penghargaan individu dari mulai menjadi pemain Livoli tahun 2022 terbaik, juga ada pemain terbaik Pro Liga 2024 sampai dengan pemain terbaik putaran 1 Liga Korea musim lalu. Salah satu hal yang menarik dari Mega adalah tampilannya yang berhijab. Ia membuktikan jika busana bukanlah sebuah halangan untuk berprestasi dalam bidang apapun. Buktinya, meski menggunakan hijab, ia tetap bisa bersaing bahkan jadi atlet voli perempuan Indonesia yang merebut perhatian banyak orang di Korea Selatan. Selain itu, meski sudah punya karir yang baik di bidang olahraga, Mega nyatanya masih peduli dengan dunia akademik. Pada tahun 2020, di tengah kesibukannya sebagai seorang atlet, Mega berhasil menyelesaikan kuliahnya dalam jurusan manajemen di Universitas Kahuripan Kediri.
Itu tadi sederet fakta dan profil seorang Megawati Hangestri Pertiwi. Tahun 2024 hingga 2025 akan jadi tahun yang sibuk di mana Mega akan melakoni banyak laga untuk Ratspak dan tim nasional. Setelah membaca sederet fakta di atas, menurut kamu apakah karir Mega akan semakin menanjak di kemudian hari? Ajang KOFO Cup 2024 di Tongyong Gymnasium Korea Selatan telah menuntaskan laga final pada hari Minggu 6 Oktober kemarin. Di laga puncak, Hyundai Hillstate sebagai tim yang lebih difavoritkan bersua dengan Ratspak yang diperkuat pemain Indonesia adalah Megawati Hangestri Pertiwi yang menjadi salah satu tumpuan Ratspak di lini serang untuk menggempur Hillstate. Megatron menorehkan 2 angka lebih banyak dibandingkan rekan duet barunya Fanja Bukilik di posisi outside hitter. Dari kubu IMC Hillstate, penampilan lebih kolektif ditunjukkan oleh Hang Yojin dan kolega di mana para tumpuan mampu memperoleh 2 digit angka. Mainan Giovanna Milanda dan Mega sebagai motor serangan Ratspak juga semakin mengerikan. Pelatih Ratspak Ko Hee-jin mengungkap biang kerok kekalahan timnya juara KOFO Cup 2024. Diketahui, Ratspak gagal juara KOFO Cup 2024 setelah kalah dari Hyundai Hillstate Minggu 6 Oktober. Dalam laga yang berlangsung di Tongyong Gymnasium, Ratspak kalah dengan skor akhir 1-3, 25-23, 15-25, 14-25, 18-25. Sempat menang di set pertama, konsistensi Mega CS justru ambiar di set kedua hingga keempat. Hanya mampu finish sebagai runner-up KOFO Cup, Ko Hee-jin lantas teliti soal kondisi fisik Mega CS. Kondisi fisik menjadi sorotannya, lantaran sebelumnya Ratspak tampil di 2 turnamen pramusim secara beruntun. Pertama, Ratspak ikut Shanghai Volleyball Future Star Championship di Cina. Kedua, Ratspak melakoni Taichung Formosa Volleyball Invitational 2024 di Taiwan. Dikutip dari Sport Chosun, hal itulah yang dinilai Ko Hee-jin sebagai biang kerok kekalahan timnya di final KOFO Cup 2024. Para pemain Ratspak kelelahan. Saat melawan GS Caltech di semifinal, masalah terbesar ialah stamina saat kami memainkan full set, kata Ko Hee-jin. Saya tahu para pemain ingin menang tapi fisik mereka tidak berkutik. Kami memainkan 5 pertandingan dalam sepekan, para pemain telah bekerja keras tanpa adanya hari libur. Meski begitu, Ko Hee-jin tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan kepada Ratspak. Setelah ini, Ratspak langsung mengalihkan fokusnya untuk mempersiapkan diri tampil di Liga Voli Korea musim ini. Terima kasih kepada para penggemar yang telah mendukung Ratspak. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk musim reguler Liga Voli Korea. Tolong mohon terus dukung kami, sambung Ko Hee-jin.